Pemirsa, kembali lagi di Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Tadi kita sudah mendengarkan tauziah dari guru kita yakni Ustazah Ebirah mengenai pengertian dari gibah dan bahayanya. Setelah kita mengetahui bahaya dari perbuatan gibah, lalu kemudian bagaimana ya pemirsa cara kita supaya bisa menghindari perbuatan gibah tersebut? Berikutnya akan dibahas selengkapnya oleh Ustazah Siti Fathiah. Silahkan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kita hormati, kita sayangi Ustazah Hajah Elbirah yang Masya Allah ini adik kelas saya di Pakistan di Islamabad Ibu. Dan yang saya sayangi host kita, dua host kita yang cantik-cantik, ibu-ibu solehah yang sudah hadir sejak jam berapa Ibu? Ke salonnya jam berapa? Jam 1. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dan alhamdulillah di bulan Ramadan, di hari yang indah, bulan indah, Allah mengumpulkan kita di tempat yang indah. Mudah-mudahan yang hadir Allah berikan kesehatan yang berkah, rezeki yang berkah, rumah tangga yang berkah. Insya Allah Ramadan tahun ini berbuah takwa. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa selawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bersabda, banyak sekali manusia yang menganggap remeh lisannya. Satu kata kita menganggap remeh tapi bikin Allah ridha, maka sama Allah dimasukkan ke dalam surga. Ada satu kata yang kita menganggapnya remeh tapi bikin Allah murka, maka Allah menempatkannya di neraka. Sekedar bocoran saja karena yang hadir banyakkan ibu-ibu, Masya Allah. Di neraka paling banyak siapa ya Bu? Yang rajin ngaji siapa? Yang rajin sedekah? Yang melahirkan? Yang rajin ngerumpi? Ini sebabnya ternyata mengapa di neraka banyak ibu-ibu. Sebabnya dua. Yang pertama kurang bersyukur kepada suami, dan yang kedua tidak pandai menjaga lisannya. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir di sini menjadi penghuni surga semua. Amin ya rabbal alamin. Kalau tadi Ustazah Elbirah sudah menyampaikan definisi ghibah dan bahayanya, maka sesi kedua ini gimana cara menguranginya atau meninggalkannya atau justru tidak melakukannya sama sekali. Ketika kita berobat, biasanya dokter ngasih obat kalau sudah diketahui penyakitnya kan Bu. Nah, penyakit orang ghibah tuh banyak banget Ibu. Ada belasan sebab-sebab orang berghibah. Tapi dalam waktu yang singkat saya ngasih tahu 5 saja ya Bu. Ngasih bocorannya 5 saja, tapi 5-5-nya itu makanan sehari-hari kita. Jadi kalau perempuan disuruh nggak ngerumpi, dia akan lari ke kelurahan minta SKTM, surat keterangan tidak mampu. Mengapa? Karena perempuan dalam waktu 1 hari mengeluarkan 20.000 kosakata. Laki-laki berapa? Laki-laki cuma 7.000. Makanya sedikit bicara banyak bekerja. Perempuan karena dalam waktu 1 hari 20.000 kata, maka perempuan kalau nggak ngemil, ngemol, ngomel, dah itu Bu. Ibu ngemil sering Bu? Pas buka ngemil kan Bu? Liburan kemana Bu? Ke mall. Capek? Ngomel. Pekerjaan lidah semua kan Bu? Maka ternyata perempuan ketika melakukan ghibah, ghibah itu bahasa gampangnya ngerumpi. Kalau kita membicarakan dia, gitu ya Bu, dianya denger, itu dia marah atau malu.
Yang bikin dia malu atau marah itu ghibah. Walaupun yang kita ceritakan yang sebenarnya, karena kalau bukan yang sebenarnya namanya fitnah. Gitu ya, Bu. Nah, kita lihat sebabnya apa sih ibu-ibu itu suka ngerumpi di survei nih, Bu. Yang pertama yang bikin kita ngerumpi, itu yang pertama paling banyak nih, Bu, iseng. Ibu pernah kumpul di tukang sayur nggak? Pernah ya, Bu? Perempuan di tukang sayur 5 menit ngerumpi, beli apaan? Biasa masak kangkung, ya Allah ibu sebelah, ya Allah nggak pernah belanja. Iseng banget ya, Bu. Padahal mau belanja, kayak nggak belanja nggak ada masalah kan, Bu? Tapi ternyata karena kita iseng tuh ngerumpi, Bu. Kita nggak usah ke warung atau ke pasar, kita ke mall yang kerenan dikit. Ke mall ada suami istri lewat, Bu. Suaminya ganteng, istrinya pas-pasan, dirumpiin juga, Bu. Lihat deh, ya Allah, suaminya ganteng banget, istrinya. Tuh di Rawamangun ada yang begitu, Bu. Di sini kan enggak ya, Bu? Enggak beda apa enggak? Jadi iseng, Bu, iseng aja. Kan kalau orang lewat biarkan saja dia lewat. Dia punya suami ganteng biarkan saja, itu rezekinya dia gitu kan, Bu. Tapi kita iseng kalau nggak komentar. Nanti ada lagi anaknya gemuk gitu ya, Bu ya, ibunya kurus. Ya Allah, lihat ibunya kesedot sama anaknya, semua dikomentari sama ibu-ibu. Berarti sebabnya apa, Bu? Iseng. Yang pertama. Yang kedua, sebab orang rumpi karena iri. Iri, dengki, dia nggak mampu seperti orang tersebut, maka dia akan komentar. Ada dalam hatinya panas kalau orang lain dipuji. Masya Allah, lihat ibu itu taat sama suaminya, selalu cantik di depan suaminya. Kata yang iri apa, Bu? Itu pencitraan. Enggak begitu sebenarnya ya, kalau di rumah nih ya, saya kasih tahu aja. Nah, dibongkar tuh, Bu. Sebetulnya dia kalau keluar itu cantik seperti ratu, di rumah kayak pembantu, malam-malam kayak hantu gitu, Bu. Ghibah nggak, Bu? Ghibah. Kalau dia dengar kan malu atau marah. Biarkan orang memuji tentang kebaikan dia, kesolehahan dia, biarkan. Tapi kalau orang dengki nggak suka tuh, Bu, dengernya. Ya, Bu. Ada orang lewat, ya Allah mukanya licin banget, cakep banget ya. Itu oplas. Oplas, operasi plastik, walaupun bener itu ghibah. Kenapa? Iri melihat kemulusan, keglawiwangan orang lain. Perempuan tuh paling suka dipuji glowing ya, Bu ya. Kalau pucet dia malu gitu, Bu. Makanya kalau ada yang glowing dia iri. Itu penyakit yang kedua. Yang ketiga apa, Bu? Yang ketiga itu karena dia kecewa. Ada yang kecewa, ada yang kecewe. Nah, bapak-bapak kecewe biasanya. Ibu-ibu kecewa, bapak-bapak kecewe. Karena kecewa dengan suaminya. Ya, Bu? Suka ngomongin suami nggak, Bu? Ibu-ibu kalau ditanya, Bu mau kemana? Mau ke pasar. Cuma nanya ibu mau kemana, jawabnya mau ke pasar. Kan barang-barang sekarang mahal. Mana tahu sendiri kan suami kalau ngasih, ya Allah. Saya nggak nanya itunya, Bu. Saya cuma nanya mau ke mana. Tapi jawabannya, Bu, panjang, kali lebar, kali dalam ya, Bu ya. Sampai pembahasan uang yang diberikan suami dibocorin. Saya nggak nanya itu. Kenapa? Karena ada rasa kecewa. Kadang-kadang atasan kecewa sama bawahan, ya, Bu. Bawahan kecewa sama atasan. Majikan ngomongin pembantu di pojok sana, pembantu ngomongin majikannya di pojok situ. Kenapa? Kecewa semuanya. Maka sebab yang ketiga karena kecewa. Yang keempat apa? Yang keempat prihatin. Orang prihatin bisa ngerumpi, bisa. Kita jenguk orang sakit, ya, Bu. Ada orang sakit kita tengok, kasihan ya. Anaknya sakit, nanti ada yang nyambut, Bu. Ya wajar, sakit, orang rumahnya lembab, mana nggak ada ventilasinya, mana tuh ya, Bu ya. Prihatin saja bisa ngerumpi. Apalagi dalam kondisi normal. Ini paling banyak, Bu. Terus yang kelima apa? Nah ini, biar dianggap gaul, dia ikut nimbrung padahal dia nggak tahu. Jadi biar dianggap gaul, Bu, kalau ketemu ibu-ibu di mana, di masjid, di PKK,
Assalamualaikum ibu-ibu, tahu nggak kabar yang terbaru hari ini? Gitu. Nggak tahu ada kabar apa? Nih ya kumpul semua ibu-ibunya nurut lagi suruh kumpul. Mulai ngerumpi dan seterusnya. Maka kalau kita tahu sebabnya, kita akan cari tahu solusinya. Kalau kita iseng, aduh gara-gara iseng nih kita jadi ngerumpi, maka sibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Itu yang pertama. Kalau sebabnya iri, maka kita serahkan semua kepada Allah saja. Gitu ya, Bu. Kalau sebabnya karena kita kecewa, anggaplah kecewa itu atas izin Allah. Ma yakunu lana an natakallama bihadza. Enggak pantas kita ngerumpiin orang lain, enggak pantas kita membicarakan orang lain. Terus kalau ada yang pengen dianggap gaul, Ibu coba kumpul dengan orang baik-baik. Ini orang baik-baik semua nih. Masya Allah. Ini wajah orang baik semua. Walaupun wajahnya bermasalah sebetulnya. Tapi orang baik. Maka kumpul bersama orang-orang baik. Insya Allah kita tertular baik. Alhamdulillah. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ustazah Siti Fathiah. Tadi kita sama-sama mendengarkan apa yang mendasari seseorang itu melakukan gibah, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang termasuk yang tidak menghindari caranya bagaimana, dan apa yang tadi disampaikan mudah-mudahan bisa mengena di hati kita. Sesaat lagi pemirsa, Damai Indonesiaku spesial Ramadan akan kembali sesaat lagi.